Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Pangkanan 5 Kota Waringin Barat yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali beraktivitas melanjutkan kajian kita untuk sesi di pagi hari, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu nanti kita hadiahkan bacaan umul kitab kepada musannif kitab Ta'limul Muta'allim, kepada pengarangnya, kepada guru-guru kita, kepada bapak ibu atau kakek nenek dan seterusnya yang telah mendahului kita. Itu sebagai wujud ya, kesyukuran kita kepada musannif, tentu saja karena kita ini beristifadah, kita mengambil manfaat dari apa yang telah dikreasikan oleh beliau, dan beliau juga sudah wafat. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita, itu terima kasih kita, ya kita hadiahkan. Demikian juga kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dan para guru-guru kita yang sudah juga memberikan kemanfaatan kepada kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i was-sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa awliya al-rahman as-salifin ajma'in بمشاكل العود إلى مغاربها وطريقها خصوصا الشيخ جزاكم مجيب شيخ إبراهيم بن إسماعيل وأساتذتهم ومشايخهم وأساتذتهم ومشايخهم وأجدادنا. وأصولهم وفرهم المسلمين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai pada wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda dhalla aw jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man mubtada, artinya setiap orang atau siapapun. Akhta'a khobar artinya telah melakukan, telah membuat kesalahan
telah membuat kesalahan atau telah mengambil kesalahan, at-tariqa maf'ulun bihi, at-tariqa maf'ulun bihi artinya jalan, pada perjalanan. Dhalla jawab, maka telah tersesat siapa man akhta'a at-tariqa. Dhalla maka telah tersesat siapa man akhta'a at-tariqa. Wala yanalu dan tidak akan mencapai siapa man akhta'a at-tariqa al-maqsuda maf'ulun bihi, al-maqsuda maf'ulun bihi. Artinya sesuatu yang dituju. Qalla au jalla. Qalla sedikit apa, qalla au jalla, qalla hal, qalla hal, halun minal maksud, qalla sedikit apa al maksud, au jalla atau besar ya. Apa al maksud, qalla sedikit atau kecil, apa al maksud, au jalla atau besar, apa al maksud. Jadi penjelasan dari kalam ya, atau kalimat wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda alla au jalla. Jadi siapapun ketika telah salah ya, menjadi salah ya. Siapapun ketika telah menjadi salah di dalam menempuh perjalanan atau salah dalam mengambil jalan, maka dia akan tersesat. Ketika dia tersesat, artinya dia tidak akan mencapai apa yang dituju. Ini ada kaitannya dengan temuan atau yang kemarin itu sudah dinyatakan oleh musannif bahwa musannif Syekh Zarnuji pada waktu itu memang telah melihat ada banyak orang yang belajar, tetapi kemudian setelah selesai proses belajarnya itu orang-orang tersebut tidak berhasil mendapatkan ilmu. Diibaratkan oleh beliau, orang-orang yang semacam itu orang yang menempuh satu perjalanan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi kemudian dia salah dalam mengambil jalan. Karena salah dalam mengambil jalannya, maka kemudian dia tersesat dan akhirnya tidak mencapai pada tujuan yang diinginkan. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, karena
apa yang digambarkan oleh Syekh Zarnuji itu berarti menunjukkan para tulabul ilmi ini salah dalam berproses. Karena ada kesalahan dalam berproses, maka berikutnya Syekh Zarnuji mengatakan aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Aradtu, saya menginginkan. Musannif sayanya itu Syekh Zarnuji. Aradtu, saya menginginkan. Wa ahbabtu, dan juga saya menginginkan, mencintai, berkeinginan, an ubayyina maf'ulun bihi, an ubayyina maf'ulun bihi, akan menjelaskan. An ubayyina maf'ulun bihi, saya akan menjelaskan, lahum, kepada tullabul ilmi, lahum, kepada tullabul ilmi, tariqat ta'allumi maf'ulun bihi, tariqat ta'allumi maf'ulun bihi, proses belajar yang benar. Tariqat ta'allumi, proses belajar yang benar. Alama, menurut sesuatu, ro'aitu, selah, ro'aitu, selah yang saya telah melihatnya. Ro'aitu, selah yang saya telah melihatnya, fil kutubi, di dalam beberapa kitab, fil kutubi, dan fil kutubi di dalam beberapa kitab, wasami'tu, dan saya telah mendengarnya, wasami'tu, dan saya telah mendengarnya, min asatidhi, dari guru-guru saya, min asatidhi, dari guru-guru saya, ulil ilmi, ulil ilmi, sifat dari asatidhi, jadi guru-gurunya tadi dijelaskan dengan bahasa ulil ilmi, sifat orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi gurunya itu betul-betul orang yang mempunyai ilmu, alim, alam, wal hikami, dan beberapa hikmah, nilai positif yang ditimbulkan. Nah, kemudian akhirnya Syekh Zarnuji mulai dari bahasa aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Ketika Syekh Zarnuji itu melihat ada kesalahan-kesalahan secara proses di dalam pencarian ilmu, maka terbesitlah keinginan pada diri Syekh Zarnuji untuk memberitahu, untuk menunjukkan. Ma ra'aitu fil kutubi, pengen menunjukkan proses-proses yang benar di dalam mencari ilmu, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang harus dihindari.
selama proses pencarian ilmu ini hendak ditunjukkan, hendak diberitahukan oleh Syekh Zarnuji kepada para tulabul ilmi, dengan harapan apa? Supaya tadi para tulabul ilmi ini pada akhirnya tidak salah. Kalau kemudian proses atau kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran itu memang sudah dilakukan secara benar, maka ibarat tadi berarti tidak salah dalam mengambil jalan, tidak ada kesalahan dalam proses. Nah, kalau tidak ada kesalahan dalam proses, tidak ada salah dalam mengambil jalan, maka yang diharapkan sampai pada tujuan apa? Yaitu memperoleh ilmu. Nah, cara yang benar itu diperoleh oleh Syekh Zarnuji dari mana? Diperoleh fil kutub, jadi diperoleh dari kitab-kitab. Ya, ini merupakan studi kepustakaan, belajar di kepustakaan, membaca dari penulis terlebih dahulu dari Imam Zarnuji tadi. Di samping kayak gitu juga bagaimana proses belajar yang benar itu juga diperoleh Imam Zarnuji dari guru-gurunya. Nah, sehingga setelah ini nanti ya, mulai dari fasal awal hingga berikutnya Imam Zarnuji akan menuliskan itu proses-proses, sehingga kitab ini itu juga penting buat para santri gitu. Ya, khususnya di sini santri pondok pesantren Darul Ulum Panglima Kobar ya, Pangkalan Pun gitu. Penting untuk mengetahui ini, sehingga nanti ketika aktif belajar kembali di pondok, nah, pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari taklimul muta'alim ini harus betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang diajarkan, apa sih yang diberitahukan oleh Imam Zarnuji itu. Sehingga kalau kemudian nanti kamu semua mengetahui, oh ternyata kemarin-kemarin saya masih melakukan hal-hal yang menurut Imam Zarnuji itu adalah tidak benar, itu bisa menghambat terhadap pencapaian ilmu yang dicari, berarti harus dirubah. Nah, kalau kemarin ternyata sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Imam Zarnuji, nah itu kemudian diteruskan, ditingkatkan jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, kenapa kemudian Imam Zarnuji itu menginginkan memberi informasi semacam itu? Tentu saja diantaranya juga beliau berkeinginan jangan sampai orang-orang itu sudah melakukan proses tetapi kemudian secara hasil tidak ada. Tentu saja umumnya seperti itu. Tapi yang dijelaskan di sini roja'an ad-du'a li fihi al-mukhlasin. Roja'an hal, artinya kondisinya Syekh Zarnuji itu roja'an hal, orang yang mengharap. Jadi ini masdar tapi dimaknai isim fa'il, ay rojian. Roja'an orang yang mengharap, ad-du'a maf'ulun bihi pada doa
li teruntukkan saya, li teruntukkan saya. Fihi di dalam persoalan ilmu. Al-mukhlasina Nah, di situ diterangkan ada kata-kata yang hilang. Minar rohibina, jadi setelah li itu ada tambahan minar rohibina. Jadi di bawah garisnya itu ada, ya, jadi minar rohibina, dari orang-orang yang mencintai fihi terhadap ilmu. Al-mukhlasina sifatnya ar-rahibin, al-mukhlasina yang dibersihkan semua. Atau dimudahkan semua. Al-mukhlasina yang dimudahkan semua, bil fauzi dengan kesuksesan, wal kholasi dan keselamatan, fi yaumiddini besok pada hari kiamat. Ba'damas takhortu, ba'damas takhortu, setelah saya meminta petunjuk, Allah maf'ulun bihi, kepada Allah Ta'ala, hal maha tinggi siapa Allah, fihi di dalam mewujudkan keinginannya tadi, fihi di dalam mewujudkan keinginannya Syekh Zarnuji. Apa keinginan tadi? Aradtu an ubayyina thariqat ta'allum itu. Sehingga apa yang menjadi dasar Syekh Zarnuji itu berkeinginan menunjukkan jalan yang benar, proses yang benar di dalam pencarian ilmu. Itu karena beliau sangat mengharapkan, beliau ingin mendapatkan doa. Dari siapa? Ya dari orang-orang yang mencari ilmu. Disebutkan di situ rohibin, jadi orang yang mencari itu kan karena dia suka. Gitu. Kalau tidak suka maka dia tidak akan mencari. Sehingga orang yang mencari ilmu di sini juga digambarkan oleh Syekh Zarnuji dengan bahasa rohibi. Nah, orang yang mencari ilmu juga
itu juga diberi gambaran orang yang suka terhadap ilmu nanti dia akan diberikan apa istilahnya hadiah berupa keselamatan maupun kesuksesan besok di hari akhir. Nah, termasuk doa semacam itulah itu yang diharapkan oleh Syekh Zarnuji dari orang-orang yang mencari ilmu, khususnya orang-orang yang istifadah mengambil manfaat dari kitab yang dikarang oleh beliau. Oleh karena itu tadi di awal kita membacakan atau menghadiahkan Fatihah kepada beliau itu juga dalam kerangka seperti yang dikehendaki oleh beliau. Samping itu merupakan wujud syukur kita. Nah, kemudian sebelum beliau menulis kitab Ta'limul Muta'alim ini, beliau menceritakan istakhartullah ta'ala fi. Beliau istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Artinya ya, perlu enggak kemudian keinginan beliau itu diwujudkan. Nah, artinya ketika Ta'limul Muta'alim ini sudah terwujud, berarti beliau memang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala untuk mewujudkan apa yang diinginkan, yaitu menulis tentang tata cara belajar yang benar menurut Islam. Dilanjutkan wasamaituhu ta'limal muta'allimi thariqat ta'allumi. Wasamaitu, dan saya telah menamai. Wasamaitu, dan saya telah menamai hu maf'ulun bihi. Artinya kembalinya ke apa? Hu maf'ulun bihi, kembalinya kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Zarnuji yang isinya berupa thariqat ta'allum, metode cara atau berproses dalam belajar yang benar. Kitab tadi dinamai Ta'limal Muta'allimi, dinamai dengan Ta'limal Muta'allimi Thariqat Ta'allum. Jadi itu namanya. Secara bahasa Ta'limal Muta'allim itu artinya mengajari orang yang belajar. Muta'allim itu maknanya sama dengan talib, orang yang belajar. Talib kalau dijamakkan menjadi tulab. Sehingga kitab Syekh Zarnuji ini dinamai Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ta'limal Muta'allim itu artinya mengajari orang yang belajar. Thariqat Ta'allum diajari tentang apa? Diajari Thariqat Ta'allum, diajari tentang jalan atau proses belajar, tentu saja yang benar. Wa ja'altu, dan saya telah menjadikan atau membuat hu maf'ulun bihi, dhamir atau kata ganti kembalinya kepada kitab beliau Ta'limul Muta'allim tadi, Thariqat Ta'allum. Fusulan, maf'ulun bihi yang kedua dari ja'ala. Fusulan, beberapa pasal. Beberapa pasal. Ini beliau juga
menceritakan tentang struktur penulisan atau model penulisan dalam karangan beliau. Itu dijelaskan ini terdiri dari beberapa pasal. Pasal itu apa sih? Pasal itu ya satu kelompok atau satu kesatuan yang berisi tentang satu pokok pembahasan. Sehingga ketika pokok pembahasannya sudah berbeda, nah, itu nanti kemudian dibuat pasal sendiri lagi. Ketika membahas hal yang berbeda atau pokok pembahasan yang berbeda lagi juga ditaruh di dalam pasal. Sehingga setiap pasal itu ada satu pokok pembahasan. Kira-kira untuk apa? Ya ini untuk lebih mudah orang memahami, sehingga orang akan memahami satu hal selesai tuntas, kemudian akan pindah kepada hal yang lain, dan itu sudah berada pada kelompok yang berbeda untuk pemisahan. Nah, ini metodologi untuk mempermudah bagaimana mempelajari kitab Ta'limal Muta'alim, Thariqat Ta'lim. Nah, bukti kemudian di situ terdiri dari beberapa pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi. Yang pertama, faslun khobar itu pasal fi mahiyatil ilmi yang mempelajari pentingnya ilmu wal fiqhi dan fikih. Jadi yang pertama ini berasal tentang pokok pembahasannya itu nanti akan dibicarakan bahwa ilmu itu penting buat kehidupan di dunia. Ini juga bisa kita lihat makna pentingnya nanti di pasal yang pertama. Yang kedua, wal fiqhi. Ini secara khusus itu kalau ilmu berbicara umum, masih nanti akan dijelaskan ilmu-ilmu apa saja kemudian yang penting di dalam seseorang menjalani kehidupannya. Tapi secara khusus di sini juga disebut wal fiqhi, termasuk ilmu fikih. Karena apa? Karena memang ilmu fikih itu ilmu yang selalu melekat dalam setiap aktivitas kehidupan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Itu ilmu fikih. Kenapa? Karena aktivitas hidup seseorang ini dalam kehidupan sehari-hari itu, satu, dia akan berkomunikasi, berelasi dengan Allah Ta'ala, dengan Sang Khalik. Nah, komunikasi dengan Sang Khalik ini diatur di dalam ilmu fikih. Oleh karena itu, supaya komunikasinya ini benar, maka orang itu juga harus mengetahui cara berkomunikasi yang benar itu, dan cara berkomunikasi dengan Khalik yang benar itu diajarkan juga di dalam ilmu fikih. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari orang itu butuh berkomunikasi, butuh berelasi dengan orang lain atau makhluk hidup lainnya atau makhluk-makhluk lainnya. Demikian juga berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk lainnya itu juga diajarkan di dalam ilmu fikih. Nah, maka secara spesifik beliau menekankan
di samping secara umum mahiyatil ilmi juga wal fiqh. Wa fadlihi dan keutamaan masing-masing al-ilmi wal fiqh. Nilai utamanya, keutamaannya juga nanti akan diterangkan pada pasal yang pertama. Faslun yang nomor 2, faslun itu pasal finniyati yang akan membahas tentang niat. Jadi ada pasal tersendiri, ada bagian tersendiri yang di situ akan dibahas secara detail tentang niat. Fi halit ta'allumi di dalam proses belajar. Ya, nanti akan niat kamu itu apa ketika kamu melaksanakan proses belajar atau ketika kamu ini mencari ilmu. Niat kamu itu apa? Motivasinya apa? Nah, ini nanti silahkan dicocokkan ketika membahas pasal yang kedua ini. Sudah betul atau tidak? Nah, ini maknanya ketika niatan kamu ternyata terjadi kesalahan, ini juga nanti akan ditunjukkan oleh Syekh Zarnuji bahwa itu mempunyai kerawanan, sehingga akhirnya kamu itu nanti bisa tidak mendapatkan ilmu karena niatnya yang salah. Nah, itu nanti silahkan dicocokkan di pasal yang kedua. Faslun yang ketiga itu pasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati. Fi ikhtiyaril ilmi yang membahas tentang memilih disiplin ilmu. Fi ikhtiyaril ilmi yang membahas tentang memilih disiplin ilmu. Nah, sehingga ilmu yang sesuai dengan saya itu disiplin ilmunya apa? Nah, maka memang betul ketika ada proses minat, bakat, keinginannya apa, kemudian apa cita-citanya. Nah, ini juga terkait dengan nanti disiplin ilmu apa yang cocok untuk saya. Atau termasuk ketika disiplin ilmu, satu disiplin ilmu sudah ditentukan, kemudian kitabnya itu kitab apa yang cocok. Nah, ini nanti juga diajari tentang wal ustadzi dan memilih ustadz. Nah, kenapa harus memilih? Ya, karena ustadz itu punya tugas untuk irsyadul murid atau irsyadul talamin, irsyadul tilmid, murid yang kemudian dia mengajarkan, itu mengantar pada murid-muridnya. Sehingga tentu saja bahwa guru ini harus mempunyai metode, menguasai metodologi, menguasai cara, sehingga hal-hal yang kemudian itu sulit bagi para peserta didiknya, muridnya, santrinya, itu bagaimana caranya itu kemudian menjadi mudah. Ini harus betul-betul seorang guru, seorang ustadz, ya harus betul-betul menguasai terkait dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Nah, sehingga seorang murid, seorang santri ketika ingin, misalkan dia ingin belajar, sudah tadi menemukan
saya ingin belajar tentang fun atau disiplin ilmu ini. Kemudian dia akan mencari guru siapa kemudian yang betul-betul menguasai tentang fun atau disiplin ilmu ini. Maka di situ perlu itu. Karena ketika salah, seumpama ada seorang yang ingin belajar tentang disiplin ilmu matematika, tapi ketika minta ajar matematika itu kepada guru yang sebetulnya beliau itu lebih menguasai itu, katakanlah biologi, bukan matematika. Nah, kalau pilihannya seperti itu, ini berarti ada kesalahan. Nah, maka di situ nanti akan diajar di pasal yang ini. Wasyariki, dan memilih teman. Nah, artinya ketika memilih teman ini harus orang yang memang bisa memotivasi untuk semangat belajar. Temannya ini adalah teman yang mau diajak belajar serius. Nah, harus seperti wasabati dan gigih. Orang mempunyai keteguhan. Wasabati dan gigih atau teguh di dalam tadi menyertai guru, menyertai teman. Itu nanti akan diajarkan di pasal. Faslun, pasal lagi yang ke-4. Itu pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yang membahas tentang memuliakan ilmu dan ahlihi. Ahli ilmu itu maksudnya ya ustaz, guru, sehingga memuliakan ilmu dan orang yang menguasai ilmu. Nah, itu perlu dimuliakan. Karena apa? Nanti akan diurai secara detail di pasal tersebut. Gambarannya kira-kira seorang guru itu kan sudah mempunyai ilmu. Nah, guru itu kemudian mentransfer, memberikan ilmu itu kepada murid. Nah, sehingga murid ini yang menerima faedah. Murid dalam konteks itu, murid itu yang kemudian mendapatkan nilai plus, mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, sehingga takzim terhadap guru ini atau menghormati guru itu adalah suatu hal yang lazim. Itu satu hal yang harus sebagai wujud kesyukurannya. Karena apa? Karena sudah ditolong oleh gurunya, diberi ditransfer ilmu itu tadi. Nah, kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Faslun yang ke-5. Itu pasal fil jaddi wal muwadzabati wal himmati, yang membahas tentang kesungguhan al jaddi, sungguh, wal muwadzabati, terus menerus, wal himmati, dan cita-cita. Wal himmati dan cita-cita. Nanti harus diajarkan di situ, ditunjukkan. Seorang pelajar itu harus punya kesungguhan. Nggak bisa sesuatu ditempuh dengan cara yang tidak sungguh-sungguh. Tentu saja, ini logikanya, kalau orang nggak sungguh-sungguh ya di dalam melakukan aktivitasnya, maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan dari aktivitas yang dilakukan itu. Nah, muwadzabah ini terus menerus. Nggak boleh, sehingga nggak boleh misalkan kepengen belajar mencapai
belajar, pengen berhasil mendapatkan ilmu, belajarnya itu hanya pada saat mid semester, hanya pada saat semesteran, enggak bisa. Itu enggak ada muadzabah di situ. Wal himmati, cita-citanya. Ini penting. Jadi jangan sampai ada orang belajar tapi dia tidak punya cita-cita yang jelas. Nah, karena ini nanti akan jadi motivasi. Nah, ini juga akan diterangkan detail di pasal. Faslun yang keenam itu pasal fi bidayatis sabqi. Fi bidayatis sabqi, yang menerangkan tentang memulainya berproses. Kapan sih belajar itu dimulai? Waktunya kapan? Fi bidayatis sabqi, memulainya proses belajar. Wa qadrihi, dan terkait dengan ketentuan-ketentuan memulainya. Jadi untuk memulainya, katakanlah karena ini kapan, terkait dengan waktu, harinya. Ketika orang mulai belajar itu hari apa. Kemudian wa qadrihi, dan ketentuan-ketentuannya tentang memulainya itu bagaimana, dari mana dan sebagainya. Itu nanti akan diterangkan di pasal ini. Wa tartibihi, jadi wa qadrihi itu ketentuan selama proses belajar. Wa tartibihi, dan tata urutan belajarnya. Jadi misalkan kitabnya yang pertama kitab apa yang perlu dikaji. Wa tartibihi, dan tata urutan proses belajarnya. Itu di pasal yang 6. Ya. Kemudian berikutnya faslun, itu pasal yang ke-7. Fit tawakkali, fit tawakkuli, fit tawakkuli, yang membahas tentang tawakal. Orang yang sedang berproses mencari ilmu itu harus mempunyai tingkat kepasrahan yang tinggi gitu, kepada Allah Ta'ala. Artinya jangan sampai hal-hal lain gitu, di luar keilmuan itu kemudian mengganggu gitu, proses belajarnya, sehingga mengalahkan konsentrasinya. Biasanya gangguan misalnya terkait dengan perekonomian dan sebagainya. Nah, ini harus kemudian betul-betul hal-hal yang mengganggu lainnya itu harus ditinggalkan. Nah, cara meninggalkannya bagaimana? Orang ini kemudian harus mempunyai tingkat kepasrahan kepada Allah dengan harapan Allah memberikan jalan atau solusi sehingga dia bisa tetap
konsentrasi pada proses belajar. Nanti akan dijelaskan di pasal yang ke-7. Faslun yang ke-8 fi waqti tahsil, yang akan membahas tentang waktu-waktu yang cocok untuk digunakan belajar. Fi waqti tahsili, waktu-waktu yang cocok digunakan untuk belajar. Artinya ketika orang itu belajar di waktu itu lebih mudah masuk. Orang menghafal lebih mudah dia menghafal. Nah, itu ada waktu-waktunya. Faslun yang ke-9 fi syafaqati wan nasihati. Jadi yang membahas tentang asyafaqah, kasih sayang. Nah, tentu saja ketika orang itu berproses belajar, orang selalu berinteraksi baik dengan gurunya maupun sesama temannya. Nah, karena interaksi ini maka di situ harus ada syafaqah, harus ada kasih sayang, wan nasihati, dan nasihat, saling memberi nasihat. Ini juga nanti akan dijelaskan di pasal yang ke-9. Faslun yang ke-11 filistifadati yang menerangkan tentang cara memperoleh ilmu dari gurunya. Bagaimana supaya ilmu yang ditransfer gurunya itu betul-betul kemudian masuk, bisa diserap secara maksimal. Itu filistifadah, cara memperoleh ilmu dari gurunya. Pasal yang ke-11. 10. Faslun, kemudian yang ke-11 fil wara'i halat ta'allum. Fil wara'i, semuanya yang fi semua itu di atas tadi merupakan sifat semua, naat semua. Maka yang tetap membahas tentang warok. Warok itu apa? Warok itu sikap yang selalu menjauh dari kemaksiatan, upaya yang selalu menjauh dari kemaksiatan. Ini nanti juga akan dijelaskan. Karena apa? Karena ilmu itu cahaya. Dikatakan oleh Imam Waqi', itu gurunya Imam Syafi'i, wa nurullahi la yuqtalil as. Jadi ilmu itu cahaya. Kenapa? Karena akan mengantarkan orang itu pada perjalanan hidupnya secara benar. Secara benar itu karena menimbulkan kemanfaatan dan tidak menimbulkan kemadharatan. Nah, supaya bisa sampai ke situ butuh penerang dalam proses jalannya, ya. Yang menerangkan itu ilmu. Nah, kalau itu ilmu itu kayak nur. Wa nurullahi la yuqtalil asi. Cahaya yang seperti itu tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang maksiat. Nah, kalau kemudian thalib, orang yang mencari ilmu ini kepengen mendapatkan ilmu, ya, tentu saja orang itu tidak boleh di dalam proses belajar ini melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bagaimana An-Nur itu mau bersanding ketika proses pencariannya melakukan kemaksiatan? Maka di situ akan diajari, akan diterangkan nanti. Harus warok, harus menjauhi kemaksiatan. Bagaimana prosesnya? Bagaimana langkah-langkahnya? Ya nanti dibahas secara detail di situ. Halat ta'allumi, dzaraf.
halat ta'allumi dzaraf. Kapan dia harus waro? Ya halat ta'allumi. Pada saat melakukan proses belajar. Makanya itu ya tentu saja tidak. Karena memang perintahnya Allah Ta'ala itu kita disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala, kita dilarang bermaksiat. Nah, sehingga di situ walaupun dibilang halat ta'allum ya karena memang yang dibahas ini adalah proses belajar. Nah, bagaimana setelah proses belajar? Nah, sama, karena memang larangan maksiat itu melekat pada individu setiap orang, kapanpun. Cuman ini karena memang kita membahas proses belajar, nah di situ musonef itu dikaitkan dengan halat ta'allum. Itu yang ke-12. Yang ke-11. Faslun yang ke-12. Khobar juga. Fima yurisul hifdza wan nisyan. Ini juga naat sama. Fima yang membahas, yang tetap membahas sesuatu. Membahas sesuatu. Yurisu selah. Yurisu selah dari ma. Yang menyebabkan apa ma atau sesuatu tadi. Yurisu yang menyebabkan sesuatu al-hifdha maf'ulun bihi. Al-hifdha maf'ulun bihi wan nisyana juga maf'ulun bihi. Jadi fi ma yurisul hifdha wan nisyana itu artinya akan dibahas tentang sesuatu yang sesuatu itu bisa menjadi penyebab orang itu mudah menghafal, orang itu tahan lama hafalannya. Atau juga hal-hal yang menyebabkan orang itu sulit untuk menghafal. Atau orang itu ketika menghafal kemudian dalam waktu yang sedikit, waktu yang sebentar hafalannya hilang. Nah, itu nanti akan dibahas di pasal yang ke-12. Faslun yang ke-13. Fima yajlibu ar-rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Pasal yang ke-13 yang terakhir itu nanti akan dibahas fima yajlibu. Fima yang tetap tentang sesuatu, yajlibu selahnya ma, yang menarik bukan kok menarik karena keindahan, menarik karena menyedot gitu ya. Menarik karena menyedot. Yajlibu yang menarik apa ma ar-rizqa maf'ulun bihi. Sesuatu yang bisa menarik rizki, sesuatu yang bisa mendatangkan rizki. Jadi yajlibu ini mendatangkan. Jadi nanti akan dibahas apa sih yang kemudian ada potensi untuk seseorang itu rizkinya bisa datang, rizkinya bisa mengalir. Kenapa? Ini betul sehingga Syekh Zarnuji ini itu tidak hanya kemudian teoritis betul. Tadi di satu sisi di depan dikatakan bahwa orang itu harus tawakal. Seakan-akan kalau gitu nggak butuh. Jadi tetapi kemudian di belakang, nah ini juga beliau menunjukkan ada yajlibu rizqa. Ini beliau memahami fakta kondisi kenyataan bahwa orang hidup itu butuh biaya. Sehingga memang secara batiniah
ketawakalan itu harus dimunculkan, tetapi secara lahiriah, nah ikhtiar, nah, kayak yajlibur rizqa ini termasuk wama dan sesuatu yang yang mencegah apa ma terhadap rizki. Wama yang itu artinya hal-hal yang bisa mencegah mengalirnya rizki. Nanti akan dibahas. Wama dan juga sesuatu yazidu yang bisa menambah apa ma fil umri terhadap umur seseorang. Maka ada hadis yang diriwayatkan bahwa silaturahmi, kemudian doa, kemudian sedekah itu bisa menjadi penyebab bertambahnya umur seseorang. Nah, itu maka di sini juga nanti akan disampaikan. Dan ini kenapa terkait dengan proses belajar? Iya, karena proses belajar itu butuh waktu. Apapun aktivitas di dunia ini butuh waktu. Proses belajar, apalagi belajar. Ilmu itu kemudian tidak bisa terukur banyaknya. Jadi ayat laukan al-bahru midadan li kalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabb. Jadi ilmunya Allah Ta'ala itu andaikan ditulis dengan air laut yang kesemuanya air laut itu dijadikan tinta, air laut yang sudah menjadi tinta semua itu habis, ilmunya Allah Ta'ala belum habis. Itu maknanya ilmunya Allah Ta'ala itu sangat banyak, luar biasa, sangat luar biasa banyak. Nah, ketika orang kepingin mempelajari itu, nah, berarti dia butuh banyak waktu, Nah, sehingga karena butuh banyak waktu, nah termasuk panjang umur ini penting. Supaya apa? Supaya orang ini bisa belajar tentang banyak ilmu. Maka di sini juga nanti akan dibicarakan, dikaji tentang wa ma yazidu fil ilm. Wa ma yanqusu, dan sesuatu wama dan sesuatu yang kusu yang mengurangi apa ma terhadap umur. Jadi di pasal yang ke-13 ini nanti akan dibahas sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, sesuatu yang bisa menghentikan atau bahasanya menolak datangnya rezeki, sesuatu yang bisa menambah panjangnya usia seseorang. Nah, kemudian sesuatu yang bisa mengurangi panjangnya usia seseorang. Nah, itu apakah itu bukan merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah? Iya, betul. Semuanya ini, semua yang ada di dunia, semua yang terjadi di dunia ini tidak bisa lepas dari kudrahnya Allah Ta'ala, kudrah dan iradahnya Allah Ta'ala. Cuman Allah Ta'ala juga bisa membuat sesuatu itu dengan mu'allaq, digantungkan. Sehingga si A ini, kalau dia itu mau sering melakukan silaturahmi, maka usianya bisa mencapai 80 tahun. Tapi kalau si A ini kemudian enggan melakukan silaturahmi, tidak mau melakukan silaturahmi, usianya itu hanya 60 tahun. Nah, ini semacam, ini bisa terjadi. Sehingga ketika si A itu betul-betul kemudian dia silaturahmi terus, dia memperkuat silaturahminya, dia akan
bisa mencapai usia 80. Ini semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala juga bisa membuat satu ketentuan yang sifatnya mu'allaq, digantungkan, disyaratkan. Nah, karena itu nanti di pasal yang ke-13 kita akan dikasih tahu oleh Imam Zarnuji. Jadi tadi dikatakan waja'altuhu fusulan di atas tadi. Kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum ini dibagi menjadi beberapa pasal, beberapa kelompok. Yang masing-masing kelompok itu ada bahasan-bahasan tertentu. Tadi sudah dijelaskan pasal yang pertama itu tentang pentingnya ilmu dan pentingnya ilmu fikih buat seseorang. Ya hanya dibahas itu. Kemudian di pasal yang lain akan membahas tentang bagaimana niat yang benar dari seseorang yang mencari ilmu. Itu dibahas, tapi di pasal lain. Sehingga per pasal itu fokus pada pembahasan-pembahasan tertentu. Sehingga tidak campur aduk. Karena sudah disistematisasi seperti itu, dirancang seperti itu, harapannya nanti kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya, memahaminya per fokus pembahasan ini. Setelah itu musannif atau Imam Zarnuji mengatakan wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Beliau membaca Al-Quran, iktibas ya, ini beliau mengambil dari Al-Quran surah Al-Hud, surah Hud ayat 88. Jadi yang ditulis beliau ini Al-Quran ini. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi mubtada, dan tidak ada kekuatan yang menjadikan taat pada diri saya. Jadi wa ma taufiqi artinya tidak ada kekuatan yang menjadikan taat pada diri saya. Illa billahi khobar, kecuali itu tetap melekat atau berasal dari Allah Ta'ala. Illa billahi khobar, kecuali itu tetap berasal dari Allah Ta'ala. Enggak, kekuatan untuk taat yang ada pada diri Imam Zarnuji ini semata-mata hanya berasal dari Allah Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Itu kalimatnya kalimah hasr, tahsir. Kalau di bahasa Indonesia berarti ya hanya. Jadi tidak ada sumber lain. Jadi seseorang bisa bertakwa, itu hanya kalau diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Karena seperti itu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tetap kepada Allah, tawakkaltu saya berserah diri, tawakkaltu saya berserah diri, wa ilaihi dan kepada Allah pula unibu saya mengembalikan. Unibu saya mengembalikan. Jadi ini Al-Quran
tapi maksudnya Syekh Zarnuji ini iktibas, dia mengambil bahasa Al-Quran seakan-akan dibahasakan untuk dirinya sendiri. Sehingga Syekh Zarnuji itu kan, oh saya hanya dari Allah lah kekuatan yang bisa mendatangkan ketaatan pada diri saya. Oleh karena itu ya saya berserah diri kepada Allah, dan hal apapun nanti akan saya kembalikan kepada Allah. Ini kalimat terakhirnya itu sebuah bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah dan juga pengakuan jati diri Syekh Zarnuji sebagai makhluk. Hal ini pun perlu kita contoh. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Yang pertama, faslun khobar dengan mubtada yang dibuang, ai al-awwalu faslun. Jadi yang pertama, bagian yang pertama, faslun itu pasal. Fi mahiyatil ilmi, sifat dari pasal fi mahiyatil ilmi yang tetap membahas tentang hakikat ilmu atau pentingnya ilmu, wal fikhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan masing-masing ilmu dan fikih. Ya, kita akan masuk pada bagian yang pertama. Ya, di sini nanti akan dibahas tentang pentingnya ilmu secara umum, ya, kemudian pentingnya ilmu fikih dan keutamaan masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah mengatakan Rasulullah fa'il. Siapa Rasulullah? Artinya Rasulullah telah mengatakan. Berarti ini Syekh Zarnuji mau mengutip hadis. Sholat, semoga Allah selalu memberikan tambahan kebaikan dan kemuliaan. Ini doanya Syekh Zarnuji. Doa kepada Kanjeng Nabi itu sholawat. Ya, di sini Syekh Zarnuji di tengah-tengah menyusun juga membaca sholawat. Maknanya, oh Syekh Zarnuji juga mengamalkan perintah untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi sholat semoga menambahi kebaikan dan kemuliaan siapa Allahu fa'il. Allahu fa'il, siapa Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah, alaihi kepada Kanjeng Nabi, alaihi kepada Kanjeng Nabi, wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah kepada Kanjeng Nabi. Jadi teks sallallahu ta'ala alaihi wasallama itu adalah doanya Imam Zarnuji kepada Kanjeng Nabi. Kemudian hadisnya yang mana? Atau yang dikatakan Kanjeng Nabi yang mana? Tadi Kanjeng Nabi mengatakan objek perkataannya atau maf'ulun bihinya, objek perkataan Kanjeng Nabi atau maf'ulun bihi itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
objek perkataannya atau yang dikatakan Kanjeng Nabi itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi hadisnya itu tolabul ilmi mubtada, ya, mencari ilmu. Faridatun khobar, itu wajib. Faridatun itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam laki-laki. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim atau orang Islam laki-laki. Wa muslimatin, dan juga orang Islam yang perempuan. Orang Islam yang perempuan. Itu hadisnya. Jadi kenapa bahwa mencari ilmu itu penting? Karena menurut Kanjeng Nabi mencari ilmu itu hukumnya wajib, harus. Berarti kalau harus itu kalau tidak dilakukan berarti ya berdosa. Dilanjutkan lagi, i'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Sekarang ini di bawahnya. Nah, kalau mencari ilmu itu wajib, sedangkan ilmu itu jumlahnya tidak terkira, jumlahnya tidak bisa dihitung. Sekarang misalkan orang yang belajar di sekolah formal saja, ada ilmu matematika, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ada biologi, ada kimia, fisika, kemudian ada ilmu pengetahuan sosial, gitu. Ada geografi, geologi, gitu kan, administrasi, kemudian juga ilmu-ilmu yang terkait dengan kejuruan. Sudah berapa itu? Masih belum ada disiplin ilmu lain. Nah, kalau kemudian mencari ilmu itu wajib semua, tidak akan ada orang yang kemudian bisa menguasai atau bisa mencari ilmu secara totalitas semua. Apakah kemudian menjadi berdosa? Nah, kemudian diterangkan di sini. I'lam, mengertilah. I'lam, mengertilah. Bi annahu, dengan sesungguhnya suatu kondisi. Bi annahu, dengan sesungguhnya suatu kondisi. Nah, annahu punya itu domir sya'ni. Domir, ya, hu itu domir kata ganti. Tetapi yang dikehendaki maknanya domir tersebut itu adalah justru maknanya jumlah setelahnya, maknanya kalimat-kalimat setelahnya. Domir itu kata ganti, tentu saja biasanya kembalinya itu kepada makna atau kata sebelumnya. Itu domir kelazimannya. Tapi beda kalau domirnya itu domir sya'n atau domir kisah atau domir hadis. Itu domir-domir yang dia itu makna yang dikehendaki itu justru kalimat yang setelahnya. Nah, artinya apa? Mestinya itu nggak perlu, kalau kalimat setelahnya kok dikasih kata ganti itu nggak perlu, karena dia itu nanti akan menceritakan tentang setelahnya itu, dan setelahnya sudah ada kalimatnya sendiri, sehingga nggak perlu mesti. Tapi ya itu bagian dari apa, kelaziman yang ada di dalam proses
penulisan teks di dunia Arab. Sehingga itu sesuatu yang terjadi di sana. Nah, kemudian kita ini belajar tentang teks Arab, ya mau tidak mau kita harus mengikuti tradisi gitu atau kelaziman-kelaziman yang ada di sana. Nah, sehingga makanya ketika kita memaknainya bi'annahu, dengan sesungguhnya suatu kondisi la yaftaridu, tidak menjadi wajib, tidak menjadi wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. La yaftaridu, tidak menjadi wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim laki-laki wa muslimatin, dan muslim perempuan. Apa yang tidak menjadi wajib? Apa tolabu kulli ilmin, apa tolabu kulli ilmin, apa mencari seluruh ilmu. Apa tolabu kulli ilmin, apa mencari seluruh ilmu. Nah, kita bisa bayangkan gitu, menguasai satu disiplin ilmu saja repotnya luar biasa. Nah, kalau kemudian hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah, jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib, itu kemudian al ilmu itu dimaknai harus seluruh disiplin ilmu. Nah, kita bisa bayangkan kayak apa gitu. Sampai mati pun gitu, tidak akan terjadi kalau yang kita cari itu kullul ilmi, seluruh ilmu. Nah, sehingga tidak mungkin kemudian Kanjeng Nabi itu apa istilahnya, memberikan beban kepada umatnya yang tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dan tidak mungkin untuk dilaksanakan, ada perintah tetapi tidak mungkin untuk itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kemudian musonef ini kepingin menjelaskan di bawahnya ini. Apa sih yang dimaksud dengan al-ilmu yang di situ harus dicari atau hukumnya wajib untuk dicari. Nah, itu ilmu yang bagaimana? Nah, ini kemudian i'lam itu bi annahu la yaftaridu alaihi tolabu kulli ilmi bal yaftaridu akan tetapi menjadi wajib, bal yaftaridu akan tetapi menjadi wajib alaihi terhadap kulli muslimin wa muslimatin tadi, alaihi terhadap kulli muslimin wa muslimatin, fa'ilnya tolabu ilmil hali, tolabu ilmil hali itu fa'il, tolabu ilmil hali apa mencari ilmu yang terkait dengan tingkah laku. Tolabu ilmil hali apa mencari ilmu yang terkait dengan tingkah laku seseorang. Kama yuqalu, sebagaimana diungkapkan, kama yuqalu sebagaimana diungkapkan, artinya telah ada ungkapan. Apa ungkapannya? Afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amali hifdzul hal. Jadi ada ungkapan yang memang mengarah kepada pentingnya, utamanya ilmul hal, ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan perilaku seseorang. Nah, tentu saja perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi di samping ungkapan, jadi ungkapannya afdholul ilmi mubtada, yang paling utama-utamanya ilmu. Afdholul ilmi mubtada, yang paling utama-utamanya ilmu. Ilmul hali khobar, itu adalah ilmu yang terkait dengan perilaku seseorang tadi, tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Wa afdholul amali mubtada, wa afdholul amali mubtada, yang paling utama-utamanya perbuatan seseorang. Hifdzul hali khobar, hifdzul hali khobar adalah menjaga perilakunya. Menjaga perilaku yang bagaimana? Ya perilaku yang supaya sesuai dengan al-ilmu. Sehingga memang apa? Setiap orang itu beraktivitas, setiap orang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, ini perilakunya harus sesuai dengan ilmu. Kalau tidak sesuai dengan ilmu, berarti salah. Nah, supaya sesuai dengan ilmu apa? Ya dia harus kemudian mencari ilmu. Nah, ini kita kembalikan bahwa di surah Al-Baqarah itu kan dulu ada wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah Ta'ala itu memberitahu kepada malaikat, malaikat, saya akan menciptakan sosok pemimpin yang nanti akan mengatur kehidupan di dunia, khalifah. Nah, kemudian malaikat mengajukan pertanyaan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau ya Allah menciptakan sosok yang sosok itu akan merusak dunia, bahkan akan melakukan saling membunuh, ya, mengalirkan darah, yasfikud dima, berarti melakukan saling membunuh. Akankah engkau menciptakan sosok yang seperti itu? Kemudian Allah Ta'ala sampai kemudian menjawab di ayat berikutnya itu, inni a'lamu ma la ta'lamu. Oh, saya itu lebih mengetahui tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui malaikat. Nah, sehingga kekhawatiran malaikat itu ini kan didasarkan bahwa di kitab-kitab tafsir dijelaskan sebelum Nabiullah Adam itu diturunkan ke bumi menjadi khalifah, terlebih dahulu sebelumnya itu Allah Ta'ala pernah sudah menurunkan iblis ke bumi ini dijadikan khalifah. Tapi ketika iblis dijadikan khalifah di bumi itu, kemudian iblis itu perilakunya merusak bumi dan yasfikud dima, jadi yufsidu itu merusak bumi, dan yasfikud dima itu perilakunya iblis ketika dia itu sudah ditugasi untuk menjadi khalifah. Nah, karena perilakunya semacam itu, kemudian malaikat ini diutus oleh Allah supaya malaikat ini menarik kembali iblis. Nah, ketika iblis ditarik kembali, bumi dalam kondisi kosong. Tidak ada kemudian yang ditugasi untuk mengatur. Sehingga akhirnya Allah tadi bercerita kepada malaikat semacam itu. Nah, sehingga malaikat ini sudah punya pengalaman. Oh, dulu itu pernah ada iblis dijadikan khalifah, perilakunya seperti itu. Nah, sehingga perilaku iblis ini yang diketahui oleh malaikat itu menjadi bahan pertanyaan malaikat tadi. Tetapi dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu.
saya lebih mengetahui ya, tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui, malaikat. Nah, ayat berikutnya wa'allama Adamal asma. Kenapa Allah Ta'ala tadi mengatakan, oh saya lebih mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui? Itu karena konsep berikutnya, hal yang hendak diciptakan berikutnya oleh Allah Ta'ala itu ketika manusia ya, melalui yang pertama kali Nabiullah Adam dijadikan khalifah, supaya tidak terulang lagi perilaku iblis yang yufsidu fiha wa yasfiku dima tadi. Itu adalah Nabi Adam disertai dengan ilmu. Maka ayatnya wa'allama Adamal asma. Allah kemudian mengajari. Allah kemudian memberitahu. Allama. Enggak, Nabi Adam ini diberi ilmu. Nah, sehingga kemudian ketika menjadi khalifah, supaya perilaku yufsidu fiha sama yasfiku dima, merusak bumi sama membuat keonaran, mengalirkan darah itu tidak terjadi, maka ini harus disertai dengan ilmu. Nah ini kemudian sampai terkait dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Kenapa kemudian orang itu harus menguasai ilmu? Kenapa orang itu harus mencari ilmu? Supaya apa? Supaya di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari ini selalu disertai dengan ilmu. Karena ilmu itu akan mengantarkan orang pada sesuatu yang benar. Kalau sesuatu itu sudah benar, maka sesuatu itu akan menimbulkan kemanfaatan. Sesuatu itu akan menimbulkan kemaslahatan. Nah, sehingga ketika orang ini tidak mau mencari ilmu, ada sesuatu yang berbahaya. Apa bahayanya? Perilaku iblis yang yufsidu fiha sama yasfiku dima ini akan terulang kembali. Sehingga apakah kemudian kalau gitu benar malaikatnya, Allah Ta'ala yang salah? Enggak bisa. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan ilmu itu tidak kemudian secara otomatis terintegrasi ya, integral atau menjadi satu dengan manusianya, bukan. Jadi manusianya diciptakan sendiri, ilmunya diciptakan sendiri. Nah, manusianya ini yang kemudian supaya dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa menjadi baik dan benar, manusianya ini yang kemudian disuruh untuk mencari ilmu, disuruh untuk mengambil ilmu. Nah, supaya orang ini kemudian benar-benar mengambil ilmu, maka kemudian syariat Islam mewajibkan setiap orang untuk mencari ilmu. Sehingga konsepnya Allah Ta'ala seperti ketika orang ini sudah mengambil ilmu, orang ini sudah berjalan menjalani kehidupan sehari-harinya itu dengan ilmu, maka tadi tidak terjadi yufsidu fiha, tidak terjadi wayasfikut dima. Sehingga sudah ditata sedemikian inilah, kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kita ini mau enggak berjalan itu, menjalani kehidupan sesuai dengan konsepnya Allah Ta'ala, menjalani kehidupan kita ini dengan skenarionya Allah Ta'ala. Kita mau enggak? Kalau kita ini mau mengikuti konsepnya, skenarionya Allah Ta'ala, ya insya Allah kehidupan kita ini akan baik. Tatanan ini rusak karena apa? Karena kemudian kita ini menjalani kehidupan tidak sesuai dengan skenarionya Allah Ta'ala. Kita menjalani kehidupan kita tidak berdasarkan keilmuan, tapi kita menjalani kehidupan kita ini dengan nafsu, dengan keinginan-keinginan menurut nafsu kita. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini perilaku iblis.
ini kenapa mencari ilmu itu diwajibkan, sehingga gambaran prosesnya itu seperti itu. Tetapi tentu saja itu tadi, ilmu apa yang kemudian wajib? Nah, setiap ilmu yang berkaitan dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari itu menjadi wajib. Apa misalkan? Dalam kehidupan sehari-hari kita ini selalu berinteraksi dengan orang lain. Berarti di situ dibutuhkan tentang tata krama, dibutuhkan tentang akhlak. Maka kemudian kita ya harus mengetahui akhlak yang baik itu seperti apa. Akhlak-akhlak yang tidak baik itu seperti apa. Itu wajib kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita berkomunikasi dengan orang lain, yang kita jalankan itu akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak, perilaku-perilaku yang tidak baik itu tidak. Bagaimana kita kemudian bisa menjauhi atau bisa tidak melaksanakan akhlak yang tidak baik, akhlak yang madmumah, kalau kita tidak mengetahui akhlaknya yang tidak baik itu. Sama kemudian ketika dalam kehidupan sehari-hari kita ini kepingin berdagang, karena kita kepingin mendapatkan income. Jadi kita kepingin mendapatkan rezeki. Tapi bahwa dengan kita berdagang itu, maka sikap kita atau perilaku kita saat itu adalah melaksanakan dagang. Disitulah kita punya kewajiban untuk mencari ilmu dagang yang benar sesuai syariat Islam itu seperti apa. Sehingga disitulah kita punya kewajiban itu. Sehingga ketika kita coba melaksanakan aktivitas berdagang, tapi kita tidak mau mencari dagang yang benar menurut Islam itu bagaimana, kita tidak melakukan itu. Di situ kita berdosa. Itu maknanya bahwa mencari ilmu itu wajib, tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu hal, ilmu yang terkait dengan aktivitas dan perilaku kita dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga ketika kita ini asalnya belum berdagang, di situ berarti kita belum wajib mencari pengetahuan tentang dagang yang baik dan benar menurut Islam. Belum wajib. Tapi begitu kita itu kemudian menjalani aktivitas dagang, disitulah wajib itu kemudian melekat. Kalau itu kemudian tidak kita laksanakan, berarti kita itu dosa. Jadi ilmu hal itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan nggak usah lah Pak kemudian belajar formal, belajar di sekolah berpuluh-puluh tahun. Pokoknya kalau nanti saya mau dagang, saya tanya ke Pak Kiai dagang yang benar menurut Islam itu bagaimana. Kemudian kalau saya itu mau bertani, baru nanti saya prosesnya seperti itu. Ngapain kemudian ada belajar secara formal, butuh waktu bertahun-tahun, capek. Nah, itu hanya satu metodologi saja. Sehingga kamu mau tanya setiap ketika kamu lagi beraktivitas, atau dengan model belajar formal secara berjenjang, itu dari tingkat dasar kamu sampai ke perguruan tinggi, itu metodologi pencariannya saja, tapi hakikatnya kewajibannya itu sama. Nah, akan sulitnya gitu kan ketika kemudian kamu melakukan proses belajarnya itu sepotong-sepotong itu tadi, begitu mau butuh baru mencari. Nah, itu lebih berat. Tapi ketika memang belajar formal itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi,
Ini semua sudah dirancang. Kurikulum atau disiplin ilmu yang diberikan. Nah, ini juga sudah dirancang. Enggak, yang diperlukan itu yang mana? Yang diperlukan itu yang mana? Nah, kita lanjutkan. Apa itu mau? Wa afdhalul amali hifdzul hal. Yaftaridu alal muslimi tolabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Yaftaridu menjadi wajib alal muslimi bagi setiap orang Islam. Tolabu ilmi ma fa'il. Apa sih yang menjadi wajib? Tolabu ilmi ma, mencari pengetahuannya sesuatu. Tolabu ilmi ma, mencari pengetahuannya sesuatu. Yaqa'u, yang terjadi. Yaqa'u, yang terjadi. Apa ma? Yaqa'u, yang terjadi apa ma? Lahu, terhadap al-muslim. Lahu, terhadap al-muslim. Fi halihi, fi halihi, dalam aktivitasnya muslim. Fi halihi, dalam aktivitasnya muslim. Fi ayyi halin, fi ayyi halin, artinya di dalam setiap aktivitasnya. Fi ayyi halin, khobar saja itu. Fi ayyi halin, khobarnya kana. Fi ayyi halin, khobar, yaitu di dalam setiap aktivitas. Setiap aktivitas itu apapun. Karena ada apa al-hal. Karena ada apa al-hal. Jadi pokoknya yang wajib untuk mencari ilmu ya ilmu yang terkait dengan setiap aktivitas seseorang. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Fa innahu, maka sesungguhnya suatu kondisi. Haknya ini juga dhamir sya'naja. Fa innahu, maka sesungguhnya suatu kondisi. La budda, itu tidak boleh tidak, artinya harus. La budda, khobarnya inna, la budda, khobar itu tidak boleh tidak, itu maujud, lahu, bagi muslim, minas sholati, dari melaksanakan sholat. Fayaftaridu, maka kemudian menjadi wajib. Fayaftaridu, maka kemudian menjadi wajib. Alaihi, terhadap muslim. Alaihi, terhadap muslim. Apa ilmu ma, apa pengetahuan tentang sesuatu. Apa ilmu ma, apa pengetahuan tentang sesuatu. Yaqa'u, yang terjadi, selahnya. Yaqa'u, selah, yang terjadi apa ma, lahu, terhadap muslim. Lahu, terhadap muslim. Fi sholatihi, fi sholatihi,
terkait dengan pelaksanaan sholatnya muslim. Fi sholatihi, terkait dengan pelaksanaan sholatnya muslim. Biqadri ma, dengan ukuran sesuatu, dengan takaran sesuatu. Biqadri ma, dengan takaran sesuatu. Yu'addi selah, yang bisa melaksanakan siapa muslim. Yu'addi, yang bisa melaksanakan siapa muslim. Bihi, dengan ma. Bihi, dengan ma. Bihi, dengan ma. Melaksanakan fardhos sholati maf'ulun bihi, fardhos sholati maf'ulun bihi, terhadap fardunya sholat. Nah, sekarang apa sih ini penjelasan sebagaimana tadi juga saya ungkapkan, yang namanya ilmu hal itu ya, seseorang itu ketika melakukan aktivitas apa, ya saat dia melakukan aktivitas itu melekatlah kewajiban bahwa dia harus mengetahui gitu. Aktivitas itu kalau menurut syariat Islam itu keilmuannya bagaimana. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini kembali ditegaskan di contohnya ya. Fa innahu la budda lahu minas sholah. Ya, ketika seseorang muslim itu sudah berkewajiban melaksanakan sholat. Apa kriterianya? Berarti muslim itu sudah baligh, berakal, gitu kan? Jadi muslim, ya, dia orang Islam, baligh, berakal, maka otomatis kewajiban sholat itu melekat pada orang tersebut. Nah, ketika kewajiban sholat itu melekat pada orang tersebut, berarti dia harus melakukan sholat. Nah, ketika dia hendak melakukan sholat, maka dia harus ngerti. Harus ngerti ukuran-ukuran, standar-standar di kodrima tadi. Harus ngerti standar bagaimana supaya sholatnya ini sah. Sehingga dia harus mempelajari itu tata cara sholat yang sah menurut Islam itu bagaimana. Ini harus diketahuinya dia pada saat dia melaksanakan kewajiban sholat itu. Kalau tidak, maka dia berdosa. Nah, seperti itu pelaksanaan kewajiban mencari ilmu. Sehingga banyak hal yang saya katakan tadi. Kira-kira orang itu yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-harinya itu apa? Satu, akhlak. Nah, gitu kan. Yang kedua, kalau muslim, nah akhlak berarti ini ilmu akhlak. Maka ilmu akhlak ini wajib. Gitu. Karena apa? Karena setiap bergerak, gitu, setiap katakanlah bangun, matanya ini terbuka, terbelalak, maka dia kemudian akan melakukan interaksi. Apalagi kalau sekarang pakai HP semua, tengah malam pun tidak perlu harus keluar mencari teman di luar. Jadi dari dalam bilik kamar sudah bisa melakukan komunikasi karena HP. Artinya apa? Akhlak ini melekat betul pada setiap kehidupan seseorang. Maka ilmu akhlak ini wajib, harus diketahui. Yang kedua, orang ini dalam kehidupan sehari-hari, orang muslim ini harus selalu berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Karena syariat itu mewajibkan ada sholat, ada puasa kayak saat ini, ya. Kemudian ada zakat, gitu kan. Kemudian dianjurkan tentang sedekah, diwajibkan mencari rezeki,
gitu. Dengan apa? Oh, bekerja di perusahaan menjadi karyawan. Nah, ini tentu saja ada hubungan kerja antara individu seseorang dengan perusahaan atau juga individu dengan individu yang lain, bekerja, berdagang dan sebagainya. Nah, ternyata ini selalu melingkupi kehidupan kita sehari-hari, dan semuanya ini diatur di dalam ilmu fikih. Maka benar sekali tadi Syekh Zarnuji itu memberikan penekanan tersendiri kepada ilmu fikih, karena ternyata orang juga banyak bersentuhan, tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu fikih. Sehingga ilmu fikih ini wajib dipelajari. Ilmu fikih ini wajib dipelajari. Samping juga, apa sih orang Islam pertama kali yang diwajibkan itu mengetahui Tuhannya, mengetahui Sang Khalik. Bagaimana caranya mengetahui Sang Khalik? Mengetahui Allah Ta'ala itu diajarkan di dalam satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid. Sehingga paling tidak ini ada 3 disiplin ilmu yang kemudian ini tidak bisa lepas dari diri setiap orang Muslim. Berarti ini wajib dipelajari. Apa? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Sehingga tidak heran bahwa disiplin ilmu di pesantren ini tidak meninggalkan 3 disiplin ilmu ini. Karena apa? Karena ternyata itu akan berperan besar, akan selalu berkaitan dengan setiap aktivitas perilaku setiap orang dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk besok pagi. Kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.